Ngapa toh? Bab 530. Tidak lama setelah Harvey pergi, mengenakan gaun tidur sutra, Diana dan Venus turun, mengobrol sepanjang jalan, dan berjalan menuju kamar Harvey. Diana, kakakmu terlalu abnormal, jadi pagi-pagi, biarkan pelayan membawanya kembali ke kamar untuk beristirahat. Venus bertanya dengan curiga mungkinkah dia lelah hari ini, jadi dia ingin istirahat lebih awal. Diana juga bingung. Venus tampak terkejut, kamu sangat kuat dan kekuatan fisikmu bagus, bagaimana kamu bisa begitu mudah lelah? Benar. Diana mengangguk, aku akan bertanya padanya nanti. Pintu kamar Harvey Kak, ini masih pagi, Venus dan aku tidak bisa tidur, kenapa kita tidak pergi ke teater dalam ruangan untuk menonton film? Diana mengetuk pintu dan berteriak. Namun, tidak ada gerakan di dalam ruangan. Hei, aneh, apa Harvey tidur sekarang? Harvey, kita masuk. Kata Venus, meraih pegangan dan membuka pintu. Memasuki ruangan, Venus dan Diana melirik ruangan, dan keduanya tercengang pada saat yang bersamaan. Lampu di ruangan itu menyala, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Bagaimana situasinya? Harvey. Venus tampak bingung. Ayo pergi dan lihat. Diana menjadi semakin bingung, dan buru-buru membawa Venus keluar dari ruangan. Pada saat yang sama, lantai 3. Mengenakan tuxedo hitam dengan rambut keriting putih, Victor berjalan menyusuri koridor membawa nampan dengan semangkuk obat Cina di atas nampan. Tuan Victor, selamat malam. Butler, selamat malam. Sepanjang jalan, para pelayan dan penjaga di kastil menyapa Victor dengan hormat. Setiap kali, Victor akan mengangguk dan tersenyum sebagai tanggapan, dengan senyum ramah, sangat elegan. Pada saat ini, seorang pelayan tua dengan rambut keriting coklat datang ke arahnya. Butler, apa yang akan kamu lakukan? Pelayan tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Victor tersenyum lembut dan menjawab, aku akan mengantarkan obat kepada tuannya. Kamu tidak perlu mengganggumu dengan masalah sepele semacam ini, biarkan aku yang mengantarkannya. Pelayan tua itu berkata sambil berjalan. Untuk mengambil nampan dari Victor. Tidak. Victor menggelengkan kepalanya, Akbon, kamu sudah sibuk sepanjang hari, aku pergi saja. Baiklah, tolong. Pelayan tua itu mengangguk sambil tersenyum, lalu pergi. Ketika pelayan tua itu turun, seluruh koridor menjadi kosong. Victor membawa nampan dan terus berjalan ke pintu kamar tempat Rex tinggal. Namun, sebelum memasuki pintu, dia melepaskan tangan kanannya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Segera, dia menarik tangan kanannya dan dengan lembut membuka pintu. Saya melihat bahwa di ruangan besar itu, gelap, dan hanya lampu di samping tempat tidur yang menyala. Rex sedang tidur di ranjang besar, mendengkur. Setelah Victor menutup pintu dengan lembut, dia memanggil Tuan. Namun, Rex di tempat tidur tidak bergerak dan sepertinya tertidur. Victor berteriak beberapa kali lagi, tetapi Rex masih tidak menanggapi. Setelah memastikan bahwa Rex benar-benar tertidur, Victor meletakkan nampan di tempat tidur dan berjalan ke tepi tempat tidur dengan ringan. Setelah mencapai sisi tempat tidur, Victor berhenti. Dia menatap Rex yang sedang tidur dan menghela nafas pelan. Segera, dia perlahan mengeluarkan belati dari tangannya. Di bawah cahaya-cahaya, belati bersinar dengan cahaya dingin. Dia mengambil handuk tangan, menyeka belati dengan anggun, dan berbisik, Pak, saya minta maaf, terima kasih telah merawat dan mengasuh saya selama 10 tahun terakhir. Jika memungkinkan, saya benar-benar tidak ingin membunuh Anda, aku benar-benar tidak mau. Lagi pula, kita telah bersama begitu lama, tidak peduli apa, kita memiliki perasaan. Sayangnya, bagaimanapun, Anda dan saya bukan orang yang sama, dan saya selalu mengemban misi. Misinya adalah untuk menyingkirkanmu ketika waktunya tepat. Sekarang, Tuan berkata bahwa waktunya telah tiba, jadi inilah waktunya bagiku untuk menyelesaikan misiku. Victor berhenti, tatapan kompleks melintas di matanya, dan melanjutkan, Tuan, saya pikir pembunuhan terakhir sudah cukup. Itu merenggut nyawa Anda. Saya tidak menyangka keberuntungan Anda akan begitu baik, Anda terluka sangat parah, diracuni dengan racun seperti itu, Anda tidak mati, dan kamu disembuhkan oleh seorang anak laki-laki Cina yang tidak diketahui asalnya. Setelah mengatakan itu, Victor menghela nafas dalam-dalam. Tuan, sepertinya Anda akan mati di tangan saya. Mungkin, ini adalah hidup Anda. Victor menarik napas dalam-dalam, warna lembut di matanya menghilang, digantikan oleh sentuhan fanatisme dan kekejaman. Begitu, pedagang kematian, yang terkenal di dunia meninggal, saya khawatir seluruh dunia akan terguncang dan akan berada dalam kekacauan, kan? Apa yang kita inginkan adalah efek ini. Hanya ketika dunia berada dalam kekacauan, kita akan memiliki kesempatan untuk mendominasi dunia dan merangkul masa depan yang benar-benar baru. Tapi jangan khawatir, saudara-saudaramu akan segera bersamamu. Ketika kamu sampai di surga, kamu tidak akan sendirian.
Victor meletakkan satu tangan di dadanya, dan kemudian membungkuk dalam-dalam kepada Rex. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, mata di wajahnya menjadi benar-benar dingin. Oke, Pak, teman lama saya, itu saja untuk saat ini. Sekarang, saya akan mengirimkan satu perjalanan terakhir, istirahatlah dengan tenang. Suara itu tidak jatuh. Victor memutar pergelangan tangannya, mengepalkan belati, dan menusuk jantung Rex dengan sekuat tenaga. Batuk. Cahaya dingin menyala, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Namun, tepat saat belati itu menusuk setengah jalan. Sebuah jarum perak menembus kegelapan dan menembak seperti pita. Dentang. Tabrakan logam yang tajam terdengar. Saya melihat bahwa jarum perak terbang langsung menghantam tangan Victor, belati terbang keluar. Siapa? Victor tampak terkejut, jelas tidak mengharapkan seseorang untuk menghentikan pembunuhannya pada saat kritis ini pada. Saat ini, lampu di ruangan menyala. Dia menoleh tiba-tiba dan melihat sosok tinggi dan ramping berjalan selangkah demi selangkah. Itu kamu. Setelah melihat orang itu datang, mata Victor penuh dengan keterkejutan. Orang yang datang itu adalah Harvey, Tuan Butler. Selamat malam. Harvey menunjukkan senyum yang tidak berbahaya kepada Victor yang baru. Victor, aku tidak menyangka kamu melakukan semua ini. Pada saat ini, Rex, yang baru saja tertidur, juga duduk. Apakah kamu pura-pura tidur? Victor terkejut lagi. Sekarang dia merasa sedikit linglung dan tidak mengerti apa yang terjadi dalam semua ini. Kenapa Rex pura-pura tidur? Mengapa bocah Senzu ini ada di sini? Bagaimana mereka mengetahuinya? Apa yang terjadi dalam semua ini? Rex memandang Victor dengan sedih, dan dia tampak jauh lebih tua. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kepala pelayan tua, yang telah mengikutinya selama 10 tahun, rendah hati dan sopan kepada semua orang di hari kerja, lembut dan ramah, dan benar-benar setia kepadanya, ternyata adalah pembunuh yang berencana membunuhnya. Dia tidak ingin mempercayainya, tetapi kenyataannya berdarah di depan matanya, jadi dia harus mempercayainya. Seperti yang dikatakan Victor barusan, dia telah bersamanya selama 10 tahun. 10 tahun, bahkan jika Anda memiliki seekor anjing, Anda akan memiliki perasaan, bukan? Apalagi seseorang. Bab 531. Melihat masalah itu terungkap, Victor menjadi marah, wajahnya menjadi kejam, dan dia menoleh tajam untuk menatap Rex. Beri aku kematian. Victor mengangkat tangan kanannya, api merah menyala di tangannya, dan kemudian tangan kanannya mengepalkan tinju dan meledakkan ke kepala Rex. Satu pukulan, nyala api menyala, sangat panas. Namun, pada saat Victor meninju Rex, Harvey masuk dan menendangnya secara langsung. Bang! Suara teredam. Ah! Victor berteriak kesakitan, dan terbang sejauh belasan meter. Rex menatap Victor dengan tatapan ngeri, kupikir kamu hanya orang biasa, tapi aku tidak menyangka kamu adalah pengguna kekuatan tipe api. Victor, kamu bersembunyi cukup dalam. Harvey tiba-tiba menyadari hal ini. Tidak heran mengapa saya melihat bahwa Victor mampu memadamkan api sekarang. Tak disangka, pria ini ternyata adalah makhluk gaib. Harvey tersenyum, saya tidak menyangka bahwa benar-benar ada makhluk gaib di dunia ini, dan saya telah memperoleh banyak pengetahuan. Kamu. Siapa kamu, bagaimana kamu bisa begitu baik? Dokter. Vic Duo perlahan bangkit dari tanah dan menatap Harvey dengan ganas. Ada apa dengan dokter? Harvey mengangkat alisnya, siapa bilang dokter tidak mau berkelahi? Victor terdiam, hanya menatap Harvey. Ini orang ini lagi. Dialah yang menyembuhkan Rex. Dialah yang mengacaukan rencana pembunuhannya. Sialan orang ini. Hanya saja dia tidak tahu apa yang salah. Dia menoleh untuk melihat Rex dan berkata dengan dingin, Rex, sekarang setelah semuanya terungkap, saya tidak menyembunyikan apapun. Tapi, saya sangat bingung, bagaimana Anda menemukan saya? Atau, Anda selalu meragukan saya, tidak pernah. Percaya padaku. Tidak. Rex menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Victor, sebenarnya, aku tidak pernah meragukanmu. Jika aku benar-benar meragukanmu, bagaimana aku bisa menempatkan keluarga? Apakah kamu mengurus masalah besar atau kecil? Selalu percaya bahwa kamu setia. Bahkan jika Harvey memberitahuku bahwa kamu punya masalah, aku tetap tidak meragukanmu. Saya merasa bahwa Harvey terlalu banyak berpikir. Tapi, Harvey dengan keras kepala mengatakan bahwa kamulah yang merencanakan semua pembunuhan dari saya. Itu sebabnya. Saya mendiskusikannya dengan Harvey dan bersiap untuk menguji Anda malam ini. Hanya Harvey dan saya yang tahu tentang ini, dan saya tidak berbicara dengan orang lain. Satu orang mengungkapkan. Saya hanya khawatir orang lain akan curiga tapi. Aku tidak menyangka kamu benar-benar ingin membunuhku. Ini kamu lagi. Victor memandang Harvey dengan ekspresi muram, wah, kita baru pertama kali bertemu hari ini, bagaimana bisa? Kamu tahu ada yang salah denganku. Ini juga membuatnya sangat bingung. Dia dapat yakin bahwa Harvey sangat aneh, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Terkunci. Harvey menyalakan sebatang rokok, mengambil napas dalam-dalam, perlahan-lahan menghembuskan sebatang rokok, dan kemudian berkata perlahan, sebenarnya, ketika Anda mengambil pesawat, semua yang Anda tunjukkan kedap air, tidak ada masalah, lihat. Dia terlihat seperti kepala pelayan yang teliti. Namun, kamu terlalu tidak sabar, kamu baru saja selesai membunuh Paman Rex, dan kamu akan membunuh Diana. Wajah Victor muram, bagaimana kamu tahu bahwa aku berencana untuk membunuh Diana? Harvey mengeluarkan cincin asap dan berkata, pertama, kamulah yang mengurus urusan keluarga, besar dan kecil. Mengerahkan penjaga.
Karena Paman Rex mempercayakan Anda untuk mengelola urusan keluarga, itu menunjukkan bahwa kemampuan Anda masih sangat kuat. Jika ini masalahnya, mengapa ada pembunuh di penjaga, dan bom waktu dipasang di mobil, Anda sebagai penanggung jawab, mengapa Anda tidak mengetahuinya? Wajah Victor tenggelam, ini hanya dapat membuktikan bahwa saya lalai dalam pekerjaan saya, mengapa Anda curiga bahwa saya merencanakan pembunuhan itu? Anda benar, hanya mengandalkan saya tidak yakin itu Anda. Harvey mengangguk, jadi saya mengatakan yang pertama, dan sekarang saya akan berbicara tentang yang kedua. Hari ini saya bertanya kepada Paman Rex, dia selalu berhati-hati dalam melakukan hal-hal untuk orang lain. Hanya sangat sedikit orang yang tahu tentang rencana perjalanan, dan bahkan kendaraan akan berubah setiap saat. Mengapa para pembunuh itu mengetahui rencana perjalanan Paman Rex secara tidak sengaja, dan bahkan tahu jalan mana yang akan diambil Paman Rex? Aku takut hanya orang dalam yang mengungkapkan rencana perjalanan Paman Rex, para pembunuh itu akan tahu dengan jelas. Hehe. Victor mencibir, bahkan jika Anda dapat mencurigai saya tentang ini, lalu bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikan bahwa saya mengungkapkannya? Tidak bisakah itu diungkapkan oleh orang lain? Jadi, mari kita bicara tentang poin ketiga. Harvey menyipitkan mata dan tersenyum, poin ketiga ini juga membuatku 100%. Saya curiga Anda merencanakan 2 pembunuhan berturut-turut ini. Ini pagi, ketika saya berkelahi dengan para pembunuh itu, saya menemukan tato kepala ular kecil di belakang leher salah satu pembunuh. Karena saya sudah curiga dengan Anda, jadi setiap kali Anda membungkuk setelah itu, saya akan mengambil lebih dekat lihat bagian belakang leher Anda. Benar saja, Anda memiliki tato kepala ular yang sama di bagian bawah leher Anda. Meskipun saya hanya melihat sedikit, saya dapat yakin bahwa Anda dan pembunuhnya memiliki tato yang sama persis. Oleh karena itu, saya yakin bahwa dalang di balik 2 insiden pembunuhan itu adalah Anda mendengar analisis 3 poin Harvey. Wajah Victor berubah muram. Dia tersenyum pada Harvey, wah, aku tidak menyangka kamu begitu lembut dan berwawasan luas di usia yang begitu muda. Ini menakutkan. Sepertinya aku tidak bisa menjagamu. Berbicara, dia mengangkat tangan kanannya, dan sekelompok api bergerak di telapak tangannya. Pergi ke neraka. Victor berteriak marah dan melambaikan tangan kanannya dengan tajam. Wow, sebuah kolom api meraung ke arah Harvey seolah-olah dikeluarkan dari pistol air bertekanan tinggi. Harvey, hati-hati. Rex mengingatkan dengan keras. Dia benar-benar ingin membantu, tetapi sekarang setelah dia pulih dari cedera serius, dia tidak dapat membantu sama sekali. Menghadapi semburan api, Harvey hanya menghindar dengan ringan dan menghindarinya. Pilar api menghantam dinding di belakang, dan lubang gelap terbakar di dinding. Harvey tidak ragu-ragu, dan menghindar lagi, mendekati Victor seperti hantu. Segera, dia memutar pukulan, meledak ke arah dada Victor. Perisai api. Victor melambaikan tangannya, dan perisai api yang menyala berdiri di depannya. Tapi Harvey tidak menghentikan tangannya, dan pukulan itu masih tidak bermoral dan hancur. Menurutnya, api yang dikeluarkan oleh Victor tidak ada bandingannya dengan Suzaku sang pembawa pedang. Dengan kekuatan tubuhnya saat ini, dia sama sekali tidak takut dengan nyala api ini. Ledakan. Sebuah ledakan membosankan. Pukulan Harvey langsung menghancurkan perisai api, dan kemudian memukul dada Victor dengan keras. Namun, dia juga menahan pukulannya, dan tidak berpikir untuk membunuh Victor, selama dia ditundukkan. Lagi pula, jika Anda menangkap Victor, Anda pasti akan dapat melacak beberapa petunjuk. Victor berteriak kesakitan, dan tubuhnya terbang keluar lagi, menghantam dinding dengan ledakan, dan kemudian meluncur ke tanah. Dia memuntahkan seteguk darah, dan menyeringai kesakitan, merasakan beberapa tulang rusuk patah. Bab 532. Harvey tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Victor terlalu mengandalkan kekuatan gaib, jadi tubuhnya tidak sebaik orang biasa. Untuk menghadapi pengguna kekuatan seperti itu, selama kekuatannya ditekan, tidak ada yang perlu ditakuti. Victor mencengkeram dadanya dan menatap Harvey, wah, kenapa kamu bahkan tidak takut dengan apiku? Siapa kamu? Oleh karena itu, dia menemukan bahwa Harvey menghancurkan perisai apinya dengan pukulan barusan. Tidak ada bekas luka bakar di kepalan tangan. Mengapa tubuh anak ini begitu mesum sehingga dia bahkan tidak takut pada api? Harvey cemberut dan berkata sambil tersenyum, saya menyarankan Anda untuk menyerah dengan patuh. Anda tidak bisa mengalahkan saya. Jika Anda terus melawan saya, Anda hanya akan menderita darah dan daging. Kedua meraung, menahan rasa sakit dan dengan cepat bangkit, lalu bergegas menuju Harvey. Harvey hanya berdiri di sana dengan tenang, tanpa niat untuk menghindar mati. Setelah Victor mendekati Harvey, dia meninju api yang mengamuk dan meledak ke arah dada Harvey. Pergi! Teriak Harvey, ditendang dengan tendangan. Sebelum Victor bisa mendekat, tendangan Harvey sudah mengenai perutnya. Bang! Oh! Victor berteriak kesakitan, seluruh orang itu terbang keluar seperti bola meriam, dan jatuh langsung ke tanah dalam posisi berlutut. Dia menutupi perutnya dan memuntahkan beberapa suap air asam. Harvey menghela nafas pelan, Tuan Butler, saya sudah mengatakan semuanya, Anda tidak bisa mengalahkan saya, mengapa Anda memaksakan diri? Rex menatap Victor dengan dingin, dan meraung, Victor Keto, siapa dalang Anda di balik layar? Hehe. Victor mencibir dan menatap Rex, jika kamu ingin aku memberitahu dalang di balik layar, itu tidak mungkin. Apakah kamu pikir aku kalah? Aku bilang, aku tidak kalah. Mengatakan itu, dia berteriak, masuk bang. Pintu ditendang terbuka.
Saya melihat lebih dari 20 penjaga berpakaian hitam bergegas masuk. Tidak ada keraguan bahwa dua lusin orang ini harus menjadi orang-orang Victor. Harvey masih sangat tenang, tidak sulit baginya untuk menyelesaikan orang-orang ini. Wajah Rex juga sangat tenang, dia perlahan mengulurkan tangannya dan menekan alarm di samping tempat tidur Lord Victor. Apa perintah Anda? Seorang penjaga berpakaian hitam bertanya. Victor berdiri, menunjuk Harvey dan Rex, dan menyeringai, bunuh mereka untukku. Ya. Lebih dari 20 penjaga berpakaian hitam menjawab, dan kemudian bergerak ke arah Harvey dan Lei. Kes bergegas. Tepat ketika Harvey siap melakukannya. Tiba-tiba, saya melihat 10 orang dengan mata dingin dan aura ganas di sekujur tubuh mereka bergegas masuk dari pintu dengan duri tentara bermata 3 di tangan mereka. Setelah 10 orang ini masuk, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka bergegas menuju 20 atau lebih penjaga berpakaian hitam. Setiap gerakan mereka sederhana dan langsung, dan semuanya fatal. Ah! Segera, jeritan terdengar satu demi satu di dalam ruangan. Hanya dalam beberapa menit, baik Harvey maupun Victor tidak mengerti apa yang sedang terjadi. 20 atau lebih penjaga berpakaian hitam semuanya telah dipenggal dan jatuh ke genangan darah. Efisiensinya luar biasa. Harvey mendongak dan melihat ada pria dan wanita di antara 10 orang itu, mengenakan semua jenis pakaian. Ada kostum pelayan, ada kostum chef, dan ada kostum tukang kebun. Namun, meskipun orang-orang ini tampaknya adalah juru masak, pelayan, dan tukang kebun di Manor, aura yang mereka tunjukkan setajam dan setajam pisau yang terhunus. Penjaga berpakaian hitam itu tidak setingkat dengan orang-orang ini. Selain itu, Harvey jelas merasa bahwa pria dan wanita asing ini benar-benar berlatih seni bela diri kuno. Apakah seni bela diri kuno Senzu begitu populer di barat? Melihat orang-orang ini, Victor juga bingung, mereka. Siapa mereka? Dia tidak pernah berpikir bahwa 20 atau lebih penjaga yang dia panggil akan dibunuh oleh 10 orang ini begitu cepat. Intinya, para pengawal ini bukanlah bodyguard biasa, melainkan para elite killer, mercenari, dan bounty hunter yang dikirimkan orang dewasa kepadanya. Tidak masalah bagi satu orang untuk berurusan dengan 50 pria dewasa, bagaimana dia bisa terbunuh dengan mudah. Intinya adalah, para juru masak, pelayan, tukang kebun, dan penjaga yang dia hubungi setiap hari yang membunuh para penjaga ini. Rex menyipitkan matanya, Victor, sudah kubilang. Mereka adalah penjaga paling setia di sekitarku. Mereka semua dari Purgatory Mercenary Group. Dari Purgatory. Bagaimana aku tidak pernah tahu ada sekelompok orang di sekitarmu? Victor meraung, Rex, kamu pembohong. Kamu tidak pernah benar-benar percaya padaku. Tidak. Rex menggelengkan kepalanya, Pak Tua, aku selalu percaya padamu, dan aku tidak pernah meragukanmu. Hanya saja aku selalu takut mati, jadi aku akan menyimpan semuanya sendiri. Ada jalan kembali. Mereka tinggal di Manor dalam berbagai kapasitas untuk melindungiku, hanya untuk mencegah hal-hal seperti hari ini terjadi. Harvey tiba-tiba menyadari. Saya khawatir perhitungan Victor tidak menghitung bahwa ada sekelompok orang seperti itu di sekitar Rex. Rubah berusia 100 tahun bertemu dengan iblis berusia 1000 tahun, dan itu harus diselesaikan. Kamu bajingan licik. Victor meraung dan bergegas menuju Rex. Namun, sebelum dia bisa mendekat, seorang gadis kulit putih dengan kostum pelayan melompat keluar dan menendangnya keluar. Batuk. Victor berbaring di tanah, terbatuk-batuk keras, masih berteriak bajingan sialan bajingan licik. Pada saat ini, Diana dan Venus juga berlari masuk kamar. Ketika mereka melihat pemandangan di dalam ruangan, mereka terkejut. Ayah, ada apa? Diana tercengang. Mayat lebih dari 2 lusin penjaga keluarga tergeletak di tanah, dan Victor juga dipukul dengan memar. Juru masak, pelayan, dan tukang kebun keluarga juga ada di sini, dengan duri tentara bermata 3 di tangan mereka. Semuanya di depan mereka membuat dia bingung. Harvey, kenapa kamu di sini? Venus memandang Harvey. Rex berkata dengan sungguh-sungguh, berkat Harvey kali ini, saya dapat menemukan pengkhianat dalam keluarga. 2 pembunuhan berturut-turut direncanakan oleh Victor. Apa? Victor pengkhianat? Diana kaget. Venus bahkan lebih bingung. Secerdas dia, aku merasa seperti aku tidak bisa memalingkan kepalaku sekarang. Rex tidak menjelaskan lebih jauh, tetapi melambaikan tangannya, tangkap dia dan siksa dia. Pastikan untuk menanyakan identitasnya, kaki tangannya, dan siapa dalang di belakangnya. Ya. Ke-10 tentara bayaran itu mengangguk. Sebagai tanggapan, lalu berjalan menuju Victor. Rex, bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberitahumu semua ini. Aku katakan, tak lama lagi, dunia akan kacau balau, dan kamu dan saudara-saudaramu akan mati dalam kekacauan ini. Tuan itu pasti dia akan membalas dendam. Aku, pasti. Haha. Hahaha. Victor berdiri, tertawa beberapa kali dengan panik, dan kemudian gumpalan api muncul dari tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya. Bab 533. Ah! Dengan jeritan melengking, seluruh tubuhnya langsung dibakar menjadi kok hitam pekat, dan dia tidak bisa mati lagi. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Tanpa diduga, Victor mengambil nyawanya sendiri dengan bakar diri. Harvey sedikit mengernyit. Orang-orang ini benar-benar kejam, begitu masalah ini terungkap, mereka akan langsung bunuh diri. Sial! Rex mengepalkan tinjunya dengan tajam, aku tidak menyangka orang ini memiliki backhand seperti itu. Aku ingin bertanya siapa yang ada di balik layar, tapi sekarang, petunjuknya rusak lagi. Tidak, petunjuknya sudah belum sepenuhnya terputus. Harvey menjawab. Apa maksudmu?
Rex tampak bingung. Harvey tidak menjawab, tetapi berjalan ke seorang penjaga berpakaian hitam yang jatuh ke tanah, berjongkok dan mengeluarkan belati emas untuk memotong kemeja pria itu. Saya melihat tato hitam aneh di belakang leher pria itu yang terlihat seperti pola matahari. Namun, pola matahari ini melingkari tubuh ular dengan 8 kepala ular di sekitarnya. Diana juga merobek pakaian beberapa penjaga hitam dengan belati. Demikian pula, penjaga hitam ini memiliki tato aneh yang sama di belakang leher mereka. Diana, pernahkah kamu melihat tato seperti ini? Harvey bertanya. Saya tahu semua pola dan simbol dunia gelap hari ini. Tapi, saya belum pernah melihat pola seperti ini. Diana menggelengkan kepalanya. Rex berkata kepada salah satu pria dengan kostum koki, Eric, ambil gambar pola ini dan selidiki. Ya, tuanku. Koki bernama Eric mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar. Foto. Tepat ketika 10 orang akan membersihkan mayat, Harvey menemukan benda hitam seukuran kuku di tanah, memancarkan cahaya merah di atasnya. Apa ini? Harvey mengambilnya. Ini semacam miniatur penghubung yang populer di dunia gelap dan organisasi dinas rahasia berbagai negara dalam beberapa tahun terakhir. Diana mengambil benda hitam itu. Sepertinya itu seharusnya jatuh dari Victor. Rex menyipitkan matanya, lalu berkata, Eric, pergi ke laboratorium dan periksa kontaktor ini. Lihat siapa yang dihubungi Victor. Di mana sinyal terakhir? Ya, Eric. Mengangguk, lalu mengambil komunikator dari Diana. Setelah itu, 10 orang membersihkan kamar dan pergi. Setelah 10 orang pergi, hanya Harvey, Rex, Diana, dan Venus yang tersisa di ruangan itu. Meskipun darah di tanah telah dibersihkan, bau darah masih tercium di udara. Diana dan Venus belum pulih dari keterkejutan barusan. Setelah tenang, Diana bertanya, Ayah, apa yang terjadi barusan? Bagaimana Victor bisa menjadi pengkhianat? Diana, ini yang terjadi. Rex akan berbicara dengan Harvey di pagi hari. Dijelaskan satu persatu. Setelah mendengarkan kata-kata Rex, Diana dan Venus tercengang, jelas mereka tidak berharap keduanya menyembunyikan begitu banyak hal. Saudaraku, jadi kamu sudah tahu bahwa Vic adalah pengkhianat. Diana menoleh untuk melihat Harvey. Ya. Harvey mengangguk, itulah sebabnya saya menghitungnya dengan Paman Rex dan membiarkan Victor melompat keluar sendiri. Agar tidak mengejutkan ular itu, hanya saya dan Paman Rex yang tahu tentang ini. Diana mengerutkan kening, meskipun Victor telah diidentifikasi sekarang, kita masih belum tahu siapa dalang di belakangnya. Dari apa yang dikatakan Victor barusan, kita dapat mengatakan bahwa harus ada beberapa organisasi. Mencoba membuat dunia dalam kekacauan. Dunia telah stabil selama lebih dari 20 tahun. Jika ada kekacauan lagi, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Oleh karena itu, tidak peduli siapa itu, saya tidak akan pernah membiarkan konspirasi mereka berhasil. Sekarang, mereka sudah mulai bertindak, asalkan saat mereka bertindak, mereka pasti akan menunjukkan kaki mereka. Wajah Rex tenggelam. Diana, selama ini, Anda harus mengirim orang untuk memperhatikan setiap gerakan organisasi besar di dunia gelap. Ada apa? Berita itu, beritahu aku segera. Ya. Diana mengangguk sebagai jawaban. Tuk tuk tuk. Saat itu, ada ketukan di pintu. Masuk. Jawab Rex. Pintu didorong terbuka, dan seorang pria kekar berseragam koki masuk. Tuanku, kami menemukan bahwa lokasi transmisi informasi terakhir dari komunikator mikro itu adalah di Pelabuhan New Delhi, dan waktu pengiriman informasi itu 1 jam yang lalu. Oh. Rex tersenyum dingin, sepertinya orang ini Victor memiliki kaki tangan. Aku khawatir, kaki tangannya adalah pembunuh dari terakhir kali. Ayah, aku akan membawa seseorang untuk membunuh mereka sekarang. Diana dia berdiri, melihat mendominasi. Oke. Rex mengangguk, Diana, bawa seseorang ke sini sesegera mungkin. Jika orang-orang itu tidak bisa menghubungi Victor, aku khawatir mereka akan melihat kelainan dan melarikan diri. Juga, pastikan untuk menangkapnya. Hidup. Ya. Diana menjawab, lalu mengeluarkan ponselnya dan mulai menghubungi. Setelah beberapa panggilan telepon, Diana buru-buru bersiap untuk pergi. Diana, aku ikut denganmu. Harvey mengikuti. Orang yang bisa mengalahkan Rex dengan serius seharusnya tidak lemah. Jika Diana pergi sendirian, akan ada bahaya. Oke, Diana tersenyum dan mengangguk, lalu menoleh ke Venus dan berkata, Venus, kamu tetap di sini, kami akan kembali setelah kita menyelesaikan masalah. Kamu harus memperhatikan keselamatan. Venus juga kamu tahu, itu pasti akan menimbulkan masalah jika Anda mengikutinya. Jangan khawatir, kita akan baik-baik saja. Diana menjawab dan meninggalkan ruangan bersama Harvey. Sekitar jam setengah 10 malam. Pintu istana. Lebih dari selusin kendaraan lapis baja 10 tempat duduk diparkir di pintu, seperti monster baja yang mengintai di sana. Lebih dari 100 pria tinggi dan kekar mengenakan setelan hitam berdiri tegak di depan mobil dengan pria kulit putih dan hitam yang kuat di tangan, dengan ekspresi serius, mengungkapkan aura pembunuh yang ganas. Orang-orang ini semuanya adalah tentara bayaran elit yang terikat dengan keluarga Rex. Melihat kelompok tentara bayaran ini, Harvey juga sedikit terkejut. Meskipun kelompok pria kuat ini bukan pejuang, Harvey juga dapat merasakan kekuatan ledakan yang tersembunyi di tubuh mereka, setidaknya mereka dapat bersaing dengan para pejuang bawaan akhir. Tentu saja, Harvey tidak pernah bersaing dengan orang-orang ini, jadi dia tidak dapat mengetahui kekuatan mereka secara akurat. Singkatnya, kekuatan orang-orang ini jelas tidak lemah nona. Lebih dari 100 tentara bayaran menyapa Diana dengan suara nyaring yang menembus langit. Malam. Tujuan, Pelabuhan New Delhi sekarang, pergi. Diana memberi perintah tanpa basa-basi. Segera, semua tentara bayaran dengan cepat masuk ke mobil.
Mereka tidak akan ragu, hanya kepatuhan dan kesetiaan mutlak kepada keluarga Rex yang ada di hati mereka. Harvey dan Diana duduk di mobil lapis baja di depan. Kendaraan lapis baja mulai, dan mesinnya meraung, seperti binatang buas yang mengaum, meraung menjauh dari Manor. Bab 534. Pada saat yang sama, di lantai 3 kastil tua, lampu di dalam ruangan masih menyala. Paman Rex, istirahat dulu, Diana dan Harvey akan baik-baik saja, kamu bisa tenang. Venus tersenyum lembut, lalu bersiap untuk pergi istirahat. Rex menggelengkan kepalanya, tidak, sekarang bukan waktunya untuk istirahat. Meskipun mereka berdua sangat kuat, jika orang itu muncul, mereka akan dalam bahaya. Orang itu muncul. Ya, berbahaya. Apa maksudmu? Venus tampak bingung. Rex tidak banyak bicara, hanya tersenyum, menarik selimut dan bersiap untuk bangun dari tempat tidur. Paman Rex, kamu baru sembuh dari cedera serius, jadi kamu tidak bisa bergerak. Venus kaget ketika melihat Rex hendak bangun dari tempat tidur. Haha, luka kecil ini tidak bisa membantuku. Rex tersenyum lebar, lalu berguling dan bangun dari tempat tidur, tampak seperti tidak ada yang salah. Apa yang terjadi? Di bawah mata terkejut Venus, Rex berjalan ke ruang ganti di kamar. Setelah beberapa saat, Rex keluar dari ruang ganti. Piyama yang dia kenakan telah diganti, dan dia mengenakan jas hujan hitam, celana panjang hitam, dan sepasang sepatu bot hitam di kakinya, tampak energi dan mendominasi Paman Rex. Apakah kamu baik-baik saja? Venus tertegun dan terkejut, merasa otaknya tidak cukup. Tentu saja aku baik-baik saja. Rex tersenyum dominan, di dunia ini, sangat sedikit orang yang bisa menyakitiku dengan serius. Nah, Venus, saya tidak akan mengatakan lebih banyak omong kosong, Paman memiliki hal penting yang harus dilakukan, Anda harus istirahat lebih awal. Setelah berbicara, Rex berjalan ke jendela. Mendorong jendela, dan langsung melompat keluar. Paman Rex. Seru Venus, bergegas ke jendela dan melihat ke atas. Saya melihat bahwa Rex sudah tidak ada lagi. Venus berdiri di dekat jendela dengan pandangan kosong, dan tidak sadar kembali untuk waktu yang lama. Apa yang terjadi? Kenapa? Bukankah Paman Rex tampaknya baru pulih dari cedera serius? Mungkinkah cedera Paman Rex tidak begitu serius, dan semua orang dirahasiakan olehnya? Dan, Paman Rex ternyata sangat kuat, bagaimana mungkin? Dia bisa datang dan pergi tanpa jejak. Meskipun dia selalu tahu bahwa Paman Rex memiliki kekuatan dan status, dan dia selalu sangat misterius di hatinya. Namun, Paman Rex dia selalu menunjukkan sikap lembut, baik hati, optimis dan sisi ceria, dan dia juga sangat takut pada istri dan putrinya. Tetapi, apa yang dia lihat barusan membuatnya berpikir bahwa Paman Rex mungkin tidak sesederhana yang dilihat semua orang. Adalah tentang. Gumam Venus pada dirinya sendiri, lalu berbalik dan buru-buru meninggalkan ruangan. Jam 11 di tengah malam. Pelabuhan Newtree. Lampu jalan redup, dan angin dingin suram. Ini adalah pelabuhan terbengkalai di kota New York yang relatif sepi. Tumpukan-tumpukan peti kemas berserakan di sekitar pelabuhan, dan ada beberapa kapal nelayan bobrok yang diparkir di sana. Ada juga pabrik yang ditinggalkan di sebelah pelabuhan. Pabrik-pabrik lain, bagaimanapun, gelap, tetapi satu pabrik yang ditinggalkan memiliki lampu menyala. Ada beberapa pria kulit hitam yang kuat dengan fisik yang kokoh di luar. Mereka memiliki senjata di satu tangan dan vodka di tangan lainnya dan sedang minum. Di dalam pabrik, lebih dari 30 pria kuat hitam dan putih mengobrol dan minum, dan suasananya sangat hidup. 3 orang asing, 2 pria dan 1 wanita, berdiri di atas tumpukan kotak besi. Ketiganya adalah pemimpin kelompok orang kuat ini. Salah satu raksasa hitam tingginya hampir 2 meter, mengenakan mantel hitam, dengan bekas luka sepanjang 20 cm di wajahnya, memanjang dari alis hingga wajahnya, tampak menakutkan. Raksasa putih lainnya mengenakan mantel berwarna kopi, dengan wajah kasar dan janggut tebal. Pada akhirnya, wanita kulit putih itu memiliki rambut pirang keriting, mata mengedip, bibir merah montok, dan mengenakan jaket kulit hitam, yang menggambarkan sosok seksi. Sialan pria yang Victor mendengar berita 1 jam yang lalu bahwa dia akan mulai. Mengapa belum ada berita? Jika komandan tidak ada di sana terakhir kali, bagaimana kita bisa lolos sejauh ini? Jika kita melanjutkan untuk tinggal di sini, begitu Rex sembuh, kita akan mati. Raksasa hitam itu memegang telepon hitam khusus di tangannya, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya terkikik. Kurki sayang, jangan marah, membunuh Rex bukanlah tugas yang mudah, kamu harus memberi Victor sedikit lebih banyak waktu. Wanita berambut pirang itu menyisir rambutnya dan berkata sambil tersenyum. Itu benar. Kurki menyeringai jahat. Luna, ketika semuanya selesai, kamu harus tinggal bersamaku. Luna mengedipkan mata, tentu saja tidak ada masalah. Raksasa putih di samping melirik Mokas dan bertanya dengan dingin, Mokas, bukankah komandan mengirim seseorang untuk menjemput kita, mengapa dia belum datang? Komandan mengirim Crawford untuk menjemput kita, seharusnya ada lebih tidak akan ada sampai setengah jam. Jawab Mokas. Setengah jam lagi. Raksasa putih itu mengerutkan kening. Victor belum mendengar kabar dari Victor selama 1 jam. Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Barret, jangan khawatir. Mokas menyalakan sebatang rokok, Victor telah mengintai Rex selama 10 tahun, dan dia telah mendapatkan kepercayaan Rex. Selama tidak ada kecelakaan, Victor akan dapat berhasil. Anda tahu, sekarang Rex telah terluka parah oleh komandan. Bahkan jika dia sembuh, kekuatannya tidak akan pulih begitu cepat. Rex hari ini adalah harimau dengan gigi dicabut. Dengan kekuatan Victor, dia bisa membunuh Rex. Seharusnya tidak ada masalah dengan Stes. Saya harap begitu.
Barret sedikit mengernyit dan mengangguk. Kapal kita masih setengah jam lagi, ayo pergi Barret, ayo kita minum juga. Kata Mokas, lalu melompat dari kotak. Barret tidak mengatakan apa-apa dan melompat turun. Hanya 2 ledakan keras yang terdengar, dan 2 lubang langsung pecah dari tempat keduanya mendarat. 2 monster. Luna menggelengkan kepalanya dan melompat turun. Tapi sekarang. Bang! Sebuah ledakan keras. 2 gerbang besi pabrik dengan ketinggian 5 atau 6 meter langsung runtuh. Segera setelah itu, saya melihat beberapa pria kuat hitam dan putih jatuh seperti karung pasir. Orang-orang kuat hitam dan putih ini, dengan dada yang runtuh, berdarah dari hidung dan mulut mereka, mati secara langsung. Siapa? Teriak Mokas sambil melihat ke arah pintu. Barret, Luna dan semua orang di pabrik juga melihat ke arah pintu. Debu menghilang. Tepuk-tepuk-tepuk. Langkah kaki yang mantap dan kuat terdengar. Sekelompok besar orang masuk. Orang-orang ini tinggi, kekar, mengenakan jas hitam seragam, memegang mikrocung di tangan mereka, dengan momentum yang ganas, mata yang dingin, dan aura pembunuh yang menakutkan di sekujur tubuh mereka. Harvey dan Diana lah yang berjalan di garis depan. Diana, di sisi lain, memegang mikrocong di satu tangan dan Desert Eagle di tangan lainnya, terlihat sangat mendominasi. Harvey memasukkan tangannya ke saku dan tidak mengambil apapun, dengan ekspresi ceroboh di wajahnya. Namun, matanya menyapu Moka dan yang lainnya, dan matanya sedikit menyipit. Bab 535. Meskipun napas orang-orang ini sangat sengit, tidak diragukan lagi fantasi ingin menyakiti Paman Rex. Dia tahu bahwa kekuatan Paman Rex tidak terduga, dan itu bukan sesuatu yang bisa disakiti oleh orang biasa. Mungkinkah orang yang benar-benar menyakiti Paman Rex tidak ada di sini? Jika tidak ada, bukankah rencananya sia-sia? Pada saat ini, melihat Diana dan yang lainnya datang, wajah Mokas dan yang lainnya tenggelam hehe, ternyata janda hitam yang datang ke sini. Itu pengunjung yang jarang. Mokas tersenyum dingin. Namun, aku penasaran, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Diana mengangkat tanda hubungnya dan menunjuk ke arah Mokas. Tersenyum. Sinyal terakhir yang dikirim Victor ada di sini, bagaimana menurutmu? Mokas menghela nafas pelan, sepertinya rencana pembunuhan Victor gagal. Diana berkata ringan, pabrik ini telah dikepung oleh kita. Mereka yang kenal harus menyerah dengan cepat. Menyerah. Mokas mencibir, janda hitam, aku tahu kekuatanmu bagus. Tapi itu hanya mimpi untuk berurusan dengan kami bertiga sendirian. Adapun Harvey di samping mencari itu, mereka langsung diabaikan oleh mereka. Bagaimanapun, dalam pandangan mereka, Harvey lemah dan rentan, dan tidak akan menarik perhatian mereka sama sekali artinya, kamu tidak akan menyerah. Wajah Diana berubah dingin omong kosong. Teriak Mokas keras, lalu melambaikan tangannya, bunuh mereka. Perintahnya. 30 orang kuat atau lebih mengangkat senjata mereka dan menembak langsung. Hati-hati untuk menghindari serangan balik. Diana pun memberi perintah. Bang 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 tiba-tiba. Tembakan meletus di pabrik. Kepulan mereka. Yang tidak punya waktu untuk melarikan diri segera dipukuli menjadi saringan. Peluru mengenai wadah, membuat suara ding-ding-ding, dan menembakkan bunga api. Di hadapan hujan peluru ini, Harvey tidak memiliki rasa takut sama sekali, tetapi melangkah maju di hadapan peluru yang ditembakkan seperti belalang. Harvey tampaknya sedang berjalan-jalan di halaman, tetapi setiap peluru dapat dihindari dengan akurat dan tanpa kesalahan. Pada saat ini, seseorang memperhatikan Harvey, membuang senjata kosong satu persatu, dan bergegas menuju Harvey. Namun, semua pria kuat yang mendekat langsung diledakkan oleh Harvey, ditampar, atau ditendang. Semua adalah kematian satu tembakan. Setelah beberapa saat, di mana Harvey lewat, lebih dari selusin mayat sudah tergeletak. Mokas, yang masih bertarung melawan tentara bayaran itu, akhirnya menyadari Harvey. Dia berpikir bahwa pria kurus dan bersahaja seperti Harvey akan segera mati dalam hujan peluru. Tapi siapa tahu, orang ini tidak hanya tidak mati, tetapi juga membunuh lebih dari selusin bawahan elitnya. Menguasai. Bocah berkulit kuning ini ternyata seorang master. Setelah Mokas meledakkan beberapa tentara bayaran dengan satu pukulan, dia langsung berlari ke arah Harvey. Persetan denganku. Mokas berteriak dan meninju kepala Harvey dengan pukulan. Ledakan. Satu pukulan, Sonic Boom berderak. Dia juga seorang pengguna kemampuan, dan kemampuannya adalah untuk memperkuat kekuatannya sendiri. Dengan perkembangan kemampuannya saat ini, dia dapat meningkatkan kekuatannya sendiri 30 kali lipat. Misalnya, juara tinju terkenal dunia Tyson dapat mencapai 800 kg dengan satu pukulan. Selama Mokas meningkatkan kekuatannya sebanyak 5 kali, dia bisa mencapai 800 kg dengan satu pukulan. Jika dia meningkatkan kekuatannya sebanyak 30 kali, dia bisa memukul hampir 5 ton kekuatan dengan satu pukulan, yang cukup untuk menjatuhkan 5 mobil yang ditumpangkan menjadi 5 cakram dengan satu pukulan. Pada saat ini, Mokas langsung meningkatkan kekuatannya menjadi 5 kali, cukup untuk membunuh seekor harimau. Dia percaya bahwa pukulannya bisa menghancurkan kepala bocah Senzu ini. Namun, di hadapan pukulan ini, Harvey tidak menghindar atau menghindar, dan dengan santai mengangkat pukulan dan menyapanya. Ledakan. Kedua tinju bertabrakan, seolah-olah dua bola besi padat bertabrakan. Detik berikutnya. Wajah hitam Mokas terpelintir, dan bekas luka sepanjang 20 cm itu bergetar, seperti kelabang yang merayap di wajahnya. Rasa sakit. Rasa sakit yang menusuk mengalir ke lengannya, dan dia merasakan kekuatan agung mengalir ke lengannya. Ada tatapan menakutkan di matanya. Ya.
Mokas mengerang, dan seluruh orang terguncang ke belakang. Setelah mundur 7 atau 8 langkah, Mokas berhenti. Dia memandang Harvey dengan tatapan ngeri, apakah kamu seorang seniman bela diri Cina? Yo, kamu masih memiliki beberapa pengetahuan. Harvey mengangkat sudut mulutnya dan mengaitkan jarinya ke Mokas, kekuatanmu tidak hanya sebatas itu. Benar. Jika ini masalahnya, maka aku akan sangat kecewa. Bocah bau, bagaimana jika kamu seorang seniman bela diri? Sekarang ada 127 prajurit yang mati di tanganku. Dan Anda, akan menjadi yang ke-128. Teriak Mokas, kakinya berlari liar, seperti harimau turun gunung, dan dia menyerang Harvey lagi. Kali ini, dia langsung meningkatkan kekuatannya menjadi 10 kali lipat. Mati. Mokas memutar tinjunya lagi dan menghantamkannya ke kepala Harvey panjang. Satu pukulan, penuh 1.600 kg energinya begitu kuat. Sehingga udaranya hancur seperti kaca. Harvey juga aku bisa merasakan kekuatan Mokas meningkat. Namun, Harvey masih tidak memperhatikannya, mengangkat tinjunya lagi, dan menyapanya. Bang kedua. Tinju itu bertabrakan lagi, membuat suara tumpul namun, pukulan ini, mereka berdua meninju 5 hingga 5 kali, dan tidak ada yang dipukul mundur. Mata Harvey sedikit menyipit, pria kulit hitam besar ini agak menarik, dia sebenarnya bisa memblokir 30% dari kekuatan fisiknya. Mata Mokas adalah penuh kengerian. Pukulannya seberat 1.800 kg, tetapi dia dihadang oleh bocah kurus ini. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, Harvey dan Mokas masih mengepalkan tinju mereka, dan tidak ada yang menyerah. Mokas menggertakkan giginya dan berencana untuk menghancurkan anak laki-laki di depannya menjadi daging. Kekuatan 20 kali Mokas meraung, otot-otot lengan kanannya menonjol, dan kekuatan yang lebih arogan mengalir ke tinjunya, seperti semburan. Kekuatan daging, 40%. Harvey berkata dengan ringan, dan kekuatan kekerasan mengalir ke lengan kanannya. Ledakan. Sebuah ledakan guntur. Lantai semen di bawah mereka berdua langsung hancur, dan retakannya menyebar langsung ke jarak lebih dari 10 meter. Meskipun Mokas meningkatkan kekuatannya menjadi 20 kali, Harvey masih membawanya dengan mudah. Terlebih lagi, Mokas merasakan sakit yang menusuk di lengannya lagi, dan kakinya didorong perlahan ke belakang oleh kekuatan ini. Mustahil, ini benar-benar tidak mungkin. Mokas meraung, dikuatkan 30 kali. Kali ini, Mokas tidak menahan tangannya, tetapi meningkatkan kekuatannya menjadi 30 kali lipat. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya menjadi lebih kuat, dan tubuhnya naik dari 2 meter menjadi 3 meter, seperti raksasa kecil. Mantel di tubuhnya terpesona oleh energi yang kuat ini, dan rompi elastis yang dia kenakan langsung meledak, memperlihatkan tubuh tebal seperti tembok kota. Bab 536. Justru karena peningkatan kekuatan 30 kali lipat, tubuhnya berhenti bergerak mundur, dan kekuatan tirani berguling ke arah Harvey. Harvey juga sedikit terkejut, tentu saja, dia tidak menyangka bahwa kekuatan Moka dapat ditingkatkan. Saya takut bahwa di bawah kekuatan seperti itu, bahkan para pejuang di tahap tengah Yuan Realem sulit untuk bersaing. Namun, Harvey masih tidak memperhatikan kekuatan ini. Sekarang, tubuh fisiknya telah diperkuat ke transformasi ketiga, dan kekuatan tubuh fisik juga meningkat secara kualitatif. Berurusan dengan pria yang berkembang dengan baik ini tidak bisa lebih mudah. Kekuatan daging, 50%. Harvey mengeluarkan minuman ringan, otot-otot di lengannya menonjol seperti naga yang berguling, otot-ototnya menggeliat, dan kekuatannya melonjak. Segera, Harvey diluncurkan dengan pukulan, langsung mengguncang gelombang kekuatan yang ganas. Ledakan. Lantai beton di bawah mereka berdua tidak bisa menahan tekanan, dan itu runtuh lebih dari 10 cm. Mokas berpikir bahwa pukulan ini cukup untuk menghancurkan lengan Harvey, dan bahkan menghancurkan Harvey. Detik berikutnya. Bang! Hanya mendengar ledakan guntur yang teredam. Mokas merasakan kekuatan yang sangat mengerikan mengalir ke tubuhnya di sepanjang lengannya, seperti gelombang besar, tak tertandingi. Tulang-tulang lengan kanannya semuanya hancur, dan tulang-tulang tubuhnya, serta organ-organ dalamnya, semuanya hancur. Desir. Mokas melebarkan matanya tiba-tiba, darah mengalir dari mulutnya, seluruh orang itu terbang terbalik, merobohkan deretan kontainer, dan kemudian jatuh dengan berat sekitar 20 meter jauhnya. Saat dia jatuh ke tanah, dia mati. Sampai dia mati, dia tidak mengerti, mengapa seseorang melampaui dirinya dalam kekuatan fisik. Mokas. Barret dan Luna yang sedang bertarung dengan Diana dan para tentara bayaran itu berteriak saat melihat kematian Mokas. Mereka berdua tidak menganggap serius Harvey sekarang, dan mereka merasa agak merepotkan bagi Moka untuk membunuh Harvey sendiri. Tetapi sekarang setelah mereka melihatnya, mereka menyadari bahwa pria yang paling menakutkan di sini bukanlah Diana, tetapi bocah Senzu yang biasa-biasa saja di depannya. Bunuh dia, Avenge Mokas. Bunuh. Barret dan Luna meraung, lalu bergegas ke Harvey. Namun, Diana memblokir Luna, lawanmu adalah aku. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu, lalu membunuh anak itu. Luna mengangkat tangannya dan langsung memadatkan 2 pisau es ke arah Rush bersama Diana. Pengguna kekuatan es. Diana mencibir, hanya karena kamu ingin membunuhku. Konyol. Setelah mengatakan itu, Diana melesat seperti citah dan bertemu Luna. Diana memegang Luna, dan Barret bergegas menuju Harvey sendirian. Aku ingin kamu dikubur dengan Moka. Barret meraung, meninju kepala Harvey dengan pukulan. Ledakan. Pada saat dia meninju, aku melihat tinju kanannya berubah menjadi logam, memancarkan kilau logam yang dingin. Ini seperti timbangan seukuran kaserole yang dihancurkan. Apa-apaan ini?
Harvey terkejut, jelas dia tidak menyangka tinju orang ini berubah menjadi logam. Namun, Harvey tidak ragu-ragu, dan meninjunya. Bang! Harvey merasa bahwa pukulannya bukan pada kepalan tangan, tetapi pada bola besi. Sebuah pukulan bertabrakan, dan keduanya terguncang kembali. Barret merasa bahwa tinju dan lengannya sedikit mati rasa, wajahnya tenggelam. Wah, tidak heran Mokas mati di tanganmu, seperti yang diharapkan 2 kali. Harvey mendecakkan lidahnya, menarik, sepertinya kamu dia juga seorang. Dia bisa mengubah tubuhnya menjadi logam, kan? Benar. Barret berkata dengan bangga, bagaimana? Takut. Tidak mungkin tubuh orang biasa bersaing dengan logam. Ya tapi, aku bisa menahan semuanya. Seranganmu. Jika kamu menghadapiku, hanya ada satu cara untuk mengakhiri. Aku tidak takut, aku hanya sedikit penasaran. Harvey menggelengkan kepalanya dan bertanya sambil tersenyum, perbedaanmu mungkinkah lahir, atau terbangun lusa? Kau tetap akan mati, jadi aku akan memberitahumu. Barret memandang Harvey dengan bangga, tubuh setiap orang adalah harta karun. Ada potensi besar. Beberapa orang lahir, potensi mereka dikembangkan, dan kemampuan mereka dibangkitkan. Yang lain, karena beberapa jenis rangsangan, membangkitkan kemampuan mereka kemudian. Namun, tidak peduli apakah mereka dilahirkan dengan kemampuan yang terbangun, atau kekuatan supernatural yang terbangun nanti, kita kekuatan super adalah dan kalian, di mata kami, negara adidaya, adalah manusia. Terendah, sekecil semut. Benarkah? Harvey dengan senyum menghina, apakah Anda begitu yakin bahwa Anda dapat membunuh seekor semut? Seperti saya. Tentu saja. Barret tersenyum bangga, saya akan mengirim Anda untuk melihat Tuhan sekarang. Suara itu jatuh. Seluruh tubuh Barret ditutupi dengan lapisan logam, hanya memperlihatkan fitur wajahnya aku pergi apakah kamu Iron Man? Harvey menamparkan mulutnya dan berseru Iron Man itu fiktif, tapi kemampuanku nyata. Teriak Barret dan berlari ke arah Harvey. Bang bang bang. Setiap kali dia menginjak tanah, tanah akan pecah dan lubang akan meledak. Pergi ke neraka. Barret meraung, mengangkat pukulan, dan menghantam wajah Harvey. Aku ingin melihat seberapa keras bongkahan besimu. Harvey menyeringai dan langsung meninjunya. Bang. Tabrakan logam terdengar, membuat gendang telinga orang-orang berdengung. Segera setelah itu, saya hanya mendengar suara berderak menggigit. Saya melihat bahwa logam yang menutupi kepalan tangan dan lengan Barret langsung retak. Bagaimana ini bisa terjadi? Barret lamban, merasa sangat tidak nyata. Seseorang benar-benar dapat menghancurkan logam dengan tinju daging. Monster macam apa anak ini? Namun, tanpa membiarkan dia berpikir terlalu banyak, seluruh tubuhnya terguncang bola-balik. Harvey tidak berakhir di sana, tetapi bergegas ke depan dan menendang dada Barret. Kapan? Sebuah ledakan berbunyi, dan Barret merasa seolah-olah tubuhnya telah ditabrak kereta api berkecepatan tinggi. Tubuh logam Barret yang tingginya hampir 2 meter terbang lebih dari 20 meter jauhnya. Dengan boom yang keras, tubuhnya langsung menghancurkan tumpukan kotak besi di belakangnya. Dia berbaring di atas tumpukan kotak besi, jejak darah tumpah dari sudut mulutnya, dan logam yang melilit dadanya hancur. Bagaimana ini? Bagaimana bisa? Barret ketakutan, tidak dapat membayangkan bahwa anak laki-laki Senzu di depannya mematahkan logam di tubuhnya dengan satu pukulan dan satu tendangan. Yang lain yang hadir juga terkejut, dan mata mereka menatap Harvey penuh dengan kengerian. Terutama tentara bayaran elit yang melekat pada keluarga Rex bahkan lebih terkesan oleh pihak lain. Sebelum mereka datang, mereka masih sangat bingung, mengapa wanita tertua membawa anak yang biasa-biasa saja, kurus, dan tampaknya tidak kompeten ini ke sini. Tapi sekarang, mereka hanya tahu betapa menakutkannya anak Senzu yang diabaikan oleh mereka. Bab 537. Harvey diam-diam menatap Barret yang sedang berbaring di atas tumpukan kotak besi, dan tersenyum ringan, benjolan besi, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dapat menahan semua seranganku? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu adalah yang terbaik di antara manusia? Dan apakah aku seekor semut? Tapi, mengapa kamu telah dikalahkan oleh semutku sekarang? Diam-diam untukku. Barret meraung, kekuatanku lebih dari itu. Kamu menyakitiku, dan kamu akan melakukannya. Bayar dia. Berjuang untuk bangun, lalu membuka tangannya, dan berteriak keras, kekuatan logam perkuat. Kota-kota baja di sekitarnya terpengaruh oleh kekuatan gaibnya dan berubah menjadi besi cair, menutupi seluruh lapisan tubuhnya oleh lapisan di sepanjang kakinya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, tubuh Barret menjadi lebih tebal dan lebih megah, dan tubuhnya langsung diangkat menjadi 3 atau 4 meter, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya logam dingin, seperti raksasa baja. Melihat adegan ini, Diana dan tentara bayaran tercengang. Tanpa diduga, orang ini dapat menyerap logam di sekitarnya dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Itu tidak cukup. Melihat mata semua orang yang ketakutan, Barret tertawa liar, dan terus menyerap logam. Kota-kota besi, palu, gergaji, dan benda-benda lain yang terbuat dari logam di pabrik semuanya berubah menjadi besi cair, seperti sungai, mengalir ke tanah dan mengalir ke tubuh Barret. Dalam waktu singkat, sepertiga dari logam di pabrik diserap oleh Barret. Tubuhnya juga naik hingga 6 meter. Intinya, orang ini belum berhenti, dan terus menyerap. Cepat tidak bisa membiarkan dia terus menyerap logam, bunuh dia. Seorang tentara bayaran berteriak, lalu mengangkat mikrocung di tangannya dan menembak Barret. Tentara bayaran lainnya juga mengangkat senjata mereka dan menembak dengan panik. Dang-dang peluru.
Itu meraung ke arah Barret seperti badai yang dahsyat, mengenai Barret, membuat suara benturan logam yang tajam, dan menyembur keluar dari Mars. Namun, pada saat ini, Barret telah menjadi raksasa baja, dan peluru seperti gerimis baginya, dan mereka tidak dapat melukainya. Hahaha. Barret tertawa panik, kamu ingin membunuhku dengan peluru. Apakah kamu bercanda? Biarkan. Saya memberitahu Anda, dengan tubuh saya saat ini, bahkan rudal tidak dapat menembus tubuh saya. Berbicara, dia mengangkat lengan baja setebal tiang telepon, dan menepuk sekelompok tentara bayaran yang menembak. Minggir. Diana mengingatkan dengan keras. Tapi sudah terlambat. Bang 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 selusin. Tentara bayaran bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan mereka langsung difoto menjadi daging cincang. Tentara bayaran lainnya mengambil napas dalam-dalam dan tidak berani mendekat lagi, dan mereka semua mundur ke belakang. Harvey tidak ragu lagi, tetapi menggerakkan tubuhnya seperti meteor yang melesat melintasi langit, bersiul ke arah Barret. Selain itu, pada saat bergegas keluar, Harvey telah mengerahkan semua kekuatan daging, dan setelah melompat tinggi, tendangannya adalah pukulan, meledak ke arah dada Barret. Barret tidak menyangka serangan Harvey datang begitu cepat. Sebelum dia bisa bereaksi, dia dipukul dengan keras di dada. Barret berteriak kesakitan, dan tubuh baja setinggi 6 meter itu terlempar lagi. Boom dengan ledakan keras, Barret terbang lebih dari 10 meter, dan jatuh dengan keras ke tanah. Tanah itu hancur menjadi lubang besar. Dan di dada Barret, tanda tinju yang dalam ditinju. Pukulan Harvey yang menyela Barret untuk terus menyerap logam. Pada saat ini, tentara bayaran yang telah mundur jauh terkejut. Ya Tuhan, Tuan Harvey terlalu kuat. Dia mengirim raksasa baja ini terbang dengan satu pukulan. Mungkinkah ini seni bela diri kuno Senzu? Itu terlalu kuat. Benar-benar kuat dan sesat. Sekelompok tentara bayaran kagum bajingan sialan, aku akan membunuhmu. Barret meraung, bangkit dari tanah, mengambil kakinya yang tebal, dan berlari menuju Harvey. Bang bang bang. Setiap kali dia mengambil langkah, jejak kaki besar yang runtuh muncul di tanah. Seluruh pabrik bergetar dengan berjalannya Barret, seolah-olah itu telah menyebabkan gempa bumi. Harvey menyingkirlah. Seorang tentara bayaran mengingatkan dengan keras. Tidak mungkin, tekanan yang dibawa oleh Barret saat ini terlalu besar. Namun, bukannya menghindar, Harvey bergegas menuju Barret. Semua tentara bayaran yang hadir lamban, berpikir bahwa Harvey gila. Perbedaan antara mereka berdua sangat besar hanya dari ukuran tubuh mereka, bagaimana mereka bisa saling berhadapan. Bukankah ini mencari kematian? Di bawah tatapan semua orang yang ketakutan dan khawatir, Harvey dan Barret telah mempersempit jarak. Mati. Barret meraung, mengangkat lengan kanan bajanya yang kokoh, dan membanting ke arah Harvey di bawah. Semua orang ngeri dan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika ini dipukul, bukankah Tuan Harvey akan dipukuli menjadi roti daging? Namun, pada saat Barret meninjunya, Harvey membanting kakinya ke tanah, dan tubuhnya terangkat seperti roket. Setelah menghindari pukulan Barret, dia melompat ke ketinggian 7 atau 8 meter. Bang! Pukulan Barret gagal dan mengenai tanah. Tanah dengan radius puluhan meter retak dan runtuh. Namun, memanfaatkan celah ini, Harvey, yang melompat tinggi, tiba-tiba menuangkan semua kekuatan fisik tubuhnya ke kaki kanannya, dan kemudian naik dan turun, seperti puncak gunung Tai, dan menebas ke arah kepala Barret. Jangan pikirkan itu. Barret meraung, mengangkat lengan baja untuk melawan. Bang! Ledakan keras. Meskipun Barret memblokir kepalanya, kaki Harvey terlalu berat, seolah-olah sebuah gunung benar-benar menekan. Lengan kiri baja kokohnya langsung retak, dan logam yang menutupi lengannya juga retak. Ledakan Barret. Benar-benar tidak tahan dengan kekuatan kekerasan ini, kakinya yang kekar tertekuk dan berlutut di tanah. Tanah hancur dan runtuh dalam sekejap, dan seluruh pabrik terguncang. Pada saat ini, Diana, Luna yang dikalahkan oleh Diana dan dikendalikan, dan semua orang terkejut. Raksasa baja Barret, yang tingginya lebih dari 6 meter, didorong berlutut oleh Harvey yang kurus, yang tingginya sekitar 1,8 meter. Dampak dari gambar ini benar-benar terlalu besar, sehingga semua orang tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Bajingan sialan bocah sialan. Barret merasakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berteriak. Apa itu pengguna kekuatan? Aku hanya ingin memberitahumu dengan kekuatan eksternal, kamu tidak akan pernah bisa menjadi pembangkit tenaga listrik yang nyata. Hanya mengandalkan dirimu sendiri adalah cara raja. Harvey meraung. Tanpa ragu-ragu, dia langsung memobilisasi Chaos Truki, dan kemudian meninju langsung ke kepala Barret. Gunung dan Sungai Longzhen. Aum! Raungan naga bergema di udara. Dengan pukulan, seekor naga gila hitam bergegas keluar di sepanjang tubuh Harvey dan membanting ke arah Barret di bawah. Bab 538. Aku tidak percaya kami adalah pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya di antara manusia. Barret juga meraung, mengangkat lengan kanan bajanya, dan meninju ke arah langit. Ledakan kedua. Tinju, satu besar dan satu kecil, terbanting keras, seperti tabrakan meteorit. Namun, ketika mereka bertabrakan bersama, Barret tahu itu salah. Kekuatan yang perkasa, mendominasi, tebal, dan buas mengalir di lengannya dan menghancurkan seluruh tubuhnya. Lengan bajanya dihancurkan secara langsung, dan bahkan kepalanya hancur berkeping-keping. Ketika Harvey mendarat dengan mantap, tubuh baja besar Barret jatuh ke tanah, dan logam berat di tubuhnya juga retak satu demi satu, dan dia langsung mati.
Melihat Harvey berdiri dengan bangga di pabrik, semua tentara bayaran itu kaku dan tercengang. Pengguna kemampuan logam yang begitu kuat, Barret, terbunuh oleh pukulan seperti ini. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya sama sekali. Saya khawatir begitu anak ini melangkah ke dunia gelap barat, itu pasti akan menjadi seperti naga gila, terjun ke laut, itu pasti akan menggerakkan situasi ke segala arah dan mengubah pola dunia gelap. Luna, yang berdarah dari mulutnya dan tangan serta kakinya patah, memandang Harvey, yang seperti iblis dengan ekspresi ngeri, dan bertanya dengan suara gemetar, janda hitam. Dia, kapan keluargamu menjadi lebih seperti ini? Karakter. Dia saudaraku. Jawab Diana lantang, wajahnya penuh kebanggaan dan kebanggaan kakakmu. Luna semakin bingung. Kapan Diana memiliki saudara laki-laki seperti itu dari Senzu, dan dia begitu kuat? Apakah itu kekuatan Mokas atau Barret, dia tidak bisa lebih jelas. Bahkan di seluruh dunia gelap barat, keduanya dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik yang terkenal. Tapi sekarang, dia benar-benar dibunuh oleh seorang prajurit Cina, yang benar-benar tidak dapat diterima olehnya. Sejauh yang dia tahu, kekuatan sebenarnya di antara para pejuang Tiongkok hanya 10 pemegang pedang. Kapan Senzu memiliki prajurit muda dan kuat seperti itu? Diana menatap Luna dengan dingin, kalian bersekongkol dengan Victor, beraninya kau membunuhku dan ayahku, aku seharusnya membunuhmu secara langsung. Namun, berpikir bahwa aku harus bisa meminta banyak hal darimu, jadi aku untuk sementara membiarkan aku. Menyarankanmu untuk bekerja sama dengan kami, sehingga aku bisa membiarkanmu mati secara langsung daripada disiksa sampai mati. Haha. Luna tersenyum dingin, menatap Diana, janda hitam, aku tidak akan katakan apa-apa, kamu tidak ingin tahu apa-apa dariku. Sungguh. Saya berharap Anda memiliki tulang punggung seperti itu. Diana tersenyum menghina, dan kemudian melambai, berikan dia padaku. Ambillah. Segera, dua tentara bayaran datang, mendukung Luna dan bersiap untuk pergi. Melihat Harvey masih berdiri di sana dengan linglung, Diana berteriak, saudaraku, saatnya untuk pergi. Oke. Harvey menjawab, dan kemudian merasakan sekeliling lagi, tetapi masih tidak merasa ada orang lain. Di dekatnya. Apakah pria yang benar-benar menyakiti Paman Rex benar-benar pergi? Tapi kenapa Paman Rex bilang orang itu masih di New York? Setelah memastikan lagi bahwa tidak ada orang di dekatnya, Harvey Aifang berbalik dan bersiap untuk pergi bersama Diana dan yang lainnya. Tapi sekarang. Gemuruh. Tiba-tiba, seluruh pabrik bergetar. Bagaimana situasinya? Mungkinkah gempa? Tanya Diana kaget. Tentara bayaran lainnya juga tercengang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, Luna sepertinya tahu sesuatu dan tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Diana bertanya dengan dingin. Luna menyeringai, dia ada di sini, dan malam ini, kalian semua akan mati. Suara itu jatuh. Tiba-tiba, seluruh pabrik diselimuti oleh aura yang menakutkan, suram, dan dekaden, yang membuat semua orang yang hadir gemetar ketakutan, gemetar di seluruh. Alis Harvey juga berkerut erat, dan jantungnya mau tak mau berdetak lebih cepat. Dia merasakan suasana yang menakutkan dan sunyi serta tekanan yang sombong. Yang akan datang. Seorang pria yang sangat menakutkan ada di sini. Pergi. Harvey berteriak pada Diana dan yang lainnya. Diana dan yang lainnya juga menyadari bahwa itu tidak baik, dan mereka siap untuk bergegas keluar dari pabrik. Tetapi pada saat ini, udara hitam bertahan di langit, mengembun menjadi ratusan panah hitam, dan meraung ke arah Harvey, Diana, dan lainnya. Set. Panah hitam menebas langit, mengeluarkan aura dingin. Menghindar Harvey mengingatkan dengan keras, dan kemudian dengan cepat bergerak ke samping untuk menghindar. Beberapa tentara bayaran juga bereaksi seketika, menghindar dengan cepat. Namun, masih ada beberapa tentara bayaran yang tidak punya waktu untuk melarikan diri dan langsung terkena panah. Kepulan sebuah. Panah hitam menembus tubuh tentara bayaran ini. Detik berikutnya. Plop-plop. Lebih dari 30 tentara bayaran jatuh ke tanah, dan tubuh mereka hitam seperti tinta. Tubuh mereka yang kuat tampaknya telah terkuras dan berubah menjadi mayat mumi busuk, dengan darah tumpah dari mulut, hidung, mata, dan telinga mereka, dan kematiannya sangat tragis. Apa yang terjadi? Diana pucat dan gemetar, metode pembunuhan ini benar-benar menakutkan, siapa yang melakukannya? Apakah benar-benar ada dewa kematian di dunia ini? Hanya dewa kematian yang bisa membunuh seperti ini. Para tentara bayaran yang masih hidup juga semua miliknya. Kakinya mati rasa karena ketakutan, dan wajahnya pucat pasi. Hahaha, bagus sekali, bagus sekali. Luna tersungkur di tanah dan tertawa terbahak-bahak, belum lagi betapa bahagianya dia. Wajah Harvey juga tenggelam, dan dia merasakan aura yang sangat menakutkan datang. Jie jie jie. Tiba-tiba, tawa seram terdengar aneh di pabrik. Harvey, Diana, dan yang lainnya saling memandang. Saya melihat bahwa gas hitam tebal tiba-tiba menyelimuti ruang terbuka di depan saya. Ketika ki hitam menghilang, sosok kurus muncul di sana. Pria ini mengenakan jubah hitam dan tudung hitam, dan wajah kurus di bawah tudung itu sepucat orang mati, tanpa darah, bibirnya bahkan lebih hitam pekat, dan ada bau busuk yang menempel di tubuhnya. Gas hitam. Melihatnya saja membuat orang merasa takut. Pada pandangan pertama orang ini, Harvey merasa seperti sedang menghadapi musuh, tubuhnya tegang, dan rambutnya berdiri. Mungkinkah orang ini yang ingin dipimpin oleh Paman Rex? Ya, pasti. Racun dalam tubuh Paman Rex berasal dari energi hitam pada pria ini. Diana dan tentara bayaran terlalu takut untuk berbicara. Temui Panglima tertinggi. Luna menahan rasa sakit, berlutut di tanah, menundukkan kepalanya, dan dengan hormat. Pria berjubah hitam itu melirik pabrik, dan berkata dengan acuh tak acuh, betapa banyak sampah, bahkan orang-orang ini tidak dapat menyingkirkan mereka, mengapa aku harus menahanmu?
Sebelum dia selesai berbicara, pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya dengan lembut. Gas hitam mengembun menjadi panah hitam, menderu keluar, menembus tubuh Luna. Ah! Luna berteriak, tubuhnya berubah menjadi mumi hitam legam, dan dia langsung mati. Bab 539. Melihat adegan ini, Diana dan 40 tentara bayaran yang tersisa merasa seolah-olah jantung mereka telah berhenti. Pria berjubah hitam ini hanya melambaikan tangannya dengan ringan dan langsung membunuh Luna, pengguna kemampuan tipe S. Membunuh sesederhana makan dan minum untuk orang ini. Lebih penting lagi, orang ini kejam dan membunuh bawahannya seperti ini. Siapa pria yang menakutkan dan kuat ini? Harvey, Diana, dan tentara bayaran memiliki pertanyaan yang sama di hati mereka. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu menoleh untuk melihat Harvey, Diana, dan yang lainnya. Meskipun matanya tertutup oleh pinggiran topinya, semua orang masih bisa merasakan bahwa pria berjubah hitam itu menatap mereka, membuat hati mereka merinding. Harvey menarik napas dalam-dalam, menekan rasa takut di hatinya, dan berteriak, Diana, bawa semua orang pergi, cepat. Saudaraku, bagaimana denganmu? Diana bertanya aku akan menahannya cepat pergi, jangan ragu. Jawab Harvey. Suara itu tidak jatuh. Suara mendesing. Tubuh Harvey bergerak, langsung mengerahkan semua kekuatan fisiknya, dan tersapu ke arah pria berjubah hitam. Dalam sekejap, dia mendekati pria berjubah hitam itu. Mati. Harvey meraung, 100% kekuatannya dimobilisasi pada saat yang sama, dan dia langsung meninju pria berjubah hitam itu. Ledakan. Ada suara gemuruh di udara. Namun, pukulan Harvey langsung menembus pria berjubah hitam itu. Bang! Sosok pria berjubah hitam itu tiba-tiba menghilang dari tempatnya, dan pukulan Harvey juga gagal. Dan tumpukan besar kotak besi di belakang pria berjubah hitam itu langsung dipukuli menjadi tumpukan besi tua, dan sebuah lubang dilubangi di dinding sejauh puluhan meter. Orang bisa membayangkan betapa dahsyatnya pukulan Harvey. Pada saat ini, ada ledakan jeritan melengking dari belakang. Harvey tiba-tiba berbalik dan melihat bahwa pria berjubah hitam telah muncul di belakangnya di beberapa titik. Dan udara hitam di udara mengembun menjadi cakar iblis hitam, mencengkram leher 40 atau lebih tentara bayaran yang hadir, dan mengangkat mereka ke udara. Lepaskan Harvey meraung, ingin naik untuk membantu, tetapi sudah terlambat. Kematian. Pria berjubah hitam itu membisikkan sebuah kata. KKK. Dalam sekejap, serangkaian retakan tulang terdengar. Leher dari 40 tentara bayaran yang tersisa langsung dipelintir dan dipatahkan oleh cakar iblis hitam. Segera, 40 tentara bayaran jatuh ke tanah dan berubah menjadi mayat mumi hitam tanpa kehidupan. Setelah membunuh 40 atau lebih tentara bayaran, pria berjubah hitam itu menoleh untuk melihat Diana, janda hitam, giliranmu, tunggu aku membunuhmu, dan kemudian berurusan dengan ayahmu. Pada saat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani tinggal di sini, dia berbalik dan lari. Menyerahlah, kau tidak bisa kabur. Pria berjubah hitam itu berkata dengan enteng, tanpa ada niat untuk mengejarnya. Namun, 40 atau lebih cakar iblis hitam di udara telah melesat ke arah Diana. Namun, pada saat ini, Harvey bergegas keluar seperti sambaran petir dan memblokir tubuh Diana. Penangkap naga kuno. Mata Harvey bersinar terang, dan ki sejati primordial mengalir masuk, tangan kanannya berubah menjadi cakar, dan dia melambai ke arah 40 atau lebih cakar iblis. Desir. Guntur hijau berkedip, dan guntur berguling. Bum 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 cakar. Naga besar, yang dipadatkan sepenuhnya oleh King Lei, bertabrakan dengan 40 atau lebih cakar iblis hitam. Seolah-olah lusinan bom meledak di udara pada saat yang bersamaan. Lusinan cakar iblis hitam dan cakar naga guntur hijau juga menghilang di udara. Harvey lah yang tiba tepat waktu untuk menyelesaikan krisis Diana. Diana berkeringat di dahinya. Untuk sesaat barusan, dia pikir dia akan mati. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, tidak mungkin untuk mengalahkan pria berjubah hitam ini. Diana menelan tenggorokannya dan berkata dengan suara gemetar, saudaraku. Ayo kabur. Lari. Pria berjubah hitam itu dengan bercanda tersenyum, bisakah kamu melarikan diri? Setelah berbicara, dia menatap Harvey, nak, dilihat dari kekuatanmu tidak buruk. Mokas dan Baret mati di tanganmu, kan? Ya, mereka dibunuh olehku. Harvey menjawab dengan suara yang mengejutkan, dengan cepat mencampur kemarahan dan kekacauan kuno. Dimobilisasi. Kekuatan pria berjubah hitam di depannya benar-benar tak terduga, dan Harvey tidak yakin dia bisa membunuhnya sama sekali, jadi dia siap untuk langsung menggunakan semua kekuatannya untuk melawannya bagus sekali. Pria berjubah hitam itu mengangguk ringan, karena kamu mengakuinya, maka kamu bisa pergi dan mengubur Mokas dan Baret. Suara itu tidak jatuh. Aura busuk hitam menyebar dari pria berjubah hitam dan melonjak ke langit. Seluruh langit tampaknya telah memadatkan awan hitam. Angin suram bertiup, dan lolongan hantu dan serigala bergema di seluruh pabrik. Diana, cepat mundur, mundur. Teriak Harvey. Diana tidak berani ragu, dan bergegas kembali. Sekarang juga. Udara hitam yang membusuk di langit mengembun menjadi ribuan panah hitam. Panah pembusukan. Pria berjubah hitam itu meludahkan 4 kata. Uhuk-uhuk dalam sekejap, ribuan panah busuk ini tampaknya telah berubah menjadi badai hitam, melesat.
Menuju Harvey dan Diana. Harvey berdiri di depan Diana, dengan kedua kaki di tanah, cahaya hitam melintas di matanya, dan guntur hijau berdetak di pupilnya. Naga guntur cian dan naga gila hitam melingkar di sekelilingnya. Barbar kuno, perubahan, suram, kekuatan jahat dan nafas menyebar. Tanah di bawah kaki Harvey tampaknya tidak mampu menahan kekuatan ini, dan runtuh inci demi inci. Harvey meraung, dan meninju langsung panah pembusukan yang menderu. Itu adalah tinju kekacauan primordial. Dengan satu pukulan, naga guntur cian dan naga gila hitam meraung dan menabrak panah pembusukan yang padat. Ledakan dengan ledakan keras, tanah longsor, tanah retak, dan kotak besi di sekitarnya, tautan besi, peralatan mesin, del. Semuanya terlempar keluar oleh gelombang udara yang agung ini, dan jatuh dengan keras ke tanah, menjadi tumpukan besi tua. Meskipun pukulan ini menghancurkan banyak panah busuk, ribuan panah busuk yang tersisa secara langsung menghancurkan naga guntur cian dan naga gila hitam, dan meraung ke arah Harvey. Uhuk. Harvey terkejut, dan buru-buru menggunakan teknik gerakan True Dragon Nine Dodge untuk menghindar. Tapi kecepatan panah busuk ini terlalu cepat, seperti kilat hitam. Tidak peduli seberapa cepat Harvey menghindar, tubuhnya masih terkena beberapa panah, dan darah berceceran. Rasa sakit ini bukan apa-apa bagi Harvey, tetapi Harvey terkejut bahwa tubuh yang begitu kuat akan ditembus oleh panah yang membusuk ini. Terutama kekuatan busuk yang terkandung dalam panah busuk ini membuatnya merasa lumpuh. Kekuatan busuk menghancurkan vitalitas tubuhnya, merusak tubuhnya, dan kekuatan itu seolah tersedot. Tidak baik. Jika terus berlanjut, saya takut saya juga akan menjadi mumi hitam. Harvey buru-buru menjalankan energi kuno yang menyebalkan, secara paksa mengeluarkan kekuatan busuk yang mengalir ke tubuhnya, dan dengan cepat memperbaiki tubuhnya. Bab 540